Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Data dan Pengetahuan. Di pertemuan kali ini kita akan fokus membahas perihal simulasi untuk mencoba bagaimana cara memanajemen data menggunakan konsep basis data berbasis dokumen. Nah, di minggu lalu kan kita sudah mempelajari dasar dari basis data berbasis dokumen, bahwa kita mengelola datanya tetap dalam bentuk database. Di dalam database itu akan ada beberapa buah collection yang padanan istilahnya adalah tabel. Kemudian nanti dalam setiap collection itu akan ada dokumen atau padanan istilah di SQL-nya adalah record seperti itu. Nah, kemudian juga kemarin sudah diperlihatkan beberapa contoh tentang model data yang bisa didukung, mulai dari array, kemudian ada embedded document, ada multi-embedded document, dan sampai ke model yang sifatnya references seperti itu. Nah, di kali ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana sih cara saya menggunakan MongoDB untuk bisa melakukan manajemen data menggunakan konsep basis data berbasis dokumen. Oke, ini saya pakai slide-nya Pak Varian, selaku yang membuat slide-nya, saya tidak ubah. Di sini yang perlu dijadikan pola pikir utamanya adalah bahwa cara kerja kita memanajemen data di MongoDB maupun di MySQL ataupun Oracle itu tidak sama. Karena kalau MySQL dan Oracle itu fokusnya ke relational database, sementara di MongoDB dia adalah DBMS yang support terhadap document based database. Nah, ini kembali saya ingatkan kembali ada padanan istilah yang tadi saya sebutkan di awal, yang sebetulnya kemarin pun juga sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, tentunya untuk menjalankan MongoDB seperti layaknya kita menjalankan MySQL, kita perlu menjalankan services dari MySQL-nya itu dulu. Begitupun juga MongoDB, kita harus menjalankan services dari si MongoDB-nya. Service MongoDB bisa saja disetel otomatis berjalan ketika operating system kita lagi startup, ataupun juga bisa kita jalankan secara manual. Nah, karena di sini ada banyaknya perbedaan antara operating system yang digunakan, ya silakan nanti kepada rekan-rekan mencari bagaimana cara mengaktifasi services dari si MongoDB di masing-masing operating system. Nah, di sini saya akan perlihatkan yang di macOS. Karena saya kebetulan pakai MacBook seperti itu. Cara menjalankannya kebetulan saya melakukan instalasi si MongoDB-nya menggunakan Homebrew. Ya, berarti saya tinggal pakai brew, kemudian services, karena list services di Homebrew ada di sini. Kemudian perintahnya adalah start, lalu nama dari servicesnya. Nah, saya menginstal MongoDB versi community, tinggal dilengkapi seperti ini, baru saya enter, dan ini sudah berjalan. Artinya servicesnya sudah berjalan. Nah, lalu langkah berikutnya adalah ya kita menggunakan Mongo shell-nya. Nah, kalau di versi sebelumnya kita menggunakan perintah Mongo seperti ini. Nah, Mongo ini kebetulan nanti di versi terbaru dari MongoDB akan dianggap deprecated, artinya tidak akan dikembangkan lebih lanjut untuk Mongo shell-nya. Nah, itu dulu kita masih pakai ini. Nah, untuk sekarang kita tidak menggunakan Mongo shell yang pakai perintah Mongo ini, tapi ada sebuah perintah namanya Mongo sh yang singkatannya sebenarnya dari Mongo shell seperti itu ya. Ya, ini juga adalah salah satu shell script yang bisa kita gunakan di MongoDB. Nah, kalau dilihat dari tampilan jauh lebih apa ya istilahnya indah ya. Ya walaupun kalau ngoding ya tidak harus selalu indah seperti itu. Nah, ini juga sudah bisa memunculkan kira-kira connection-nya sama seperti Mongo, kemudian MongoDB-nya versi berapa, Mongos-nya versi berapa sudah bisa terlihat seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita siap untuk mulai memanajemen data. Nah, di sini misalkan saya buat dulu sebuah database. Kalau di Pavarian ini, mulai dulu dari show DBS. Oke, di sini ada show DBS, ini untuk memunculkan database-nya atau list database-nya. Ini database yang existing yang sudah ada sebelum kita membuat apapun. Ada database akademik dan yang lain-lain, ada restoran juga di sini. Kemudian di sini perintah berikutnya kalau dari slide-nya kita diminta untuk membuat sebuah database bernama kuliah. Lalu nanti di dalamnya ada koleksi yang bernama mahasiswa seperti itu.
Oke, sekarang kita bikin dulu. Cara buatnya kita tidak perlu create database seperti MySQL karena sekali lagi ini no schema ya. Nah, kita tinggal pakai perintah use seperti ini, lalu nama database-nya. Tadi nama database-nya adalah kuliah, seperti itu. Kita enter. Nah, seperti yang minggu lalu saya jelaskan, secara logik memang database ini sudah ada, tapi tidak disimpan secara fisikal. Sampai kita menambahkan minimal satu collection dan satu dokumen di dalam collection tersebut, barulah nanti si database kuliah akan disimpan secara fisikal, seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah saya diminta di sini untuk menginputkan seorang data mahasiswa. Di sini ada NIM, nama, dan jurusan. Oke, datanya sebetulnya bisa kalian ganti ya, tidak harus sama. Cuma kita ikuti saja dulu untuk atribut-atributnya. Nah, sebetulnya kalau kalian menggunakan GUI-nya, yaitu Robotetri yang seperti minggu lalu, mungkin lebih mudah. Nah, di sini kita tetap akan cobanya pakai Mongo Shell supaya kita terbiasa menggunakan si shell script seperti itu. Oke, perintahnya adalah untuk menginputkan sebuah data dalam sebuah collection itu perintahnya db titik nama dari collection-nya. Nah, karena memang kita nggak perlu untuk create table dulu atau create collection-nya, langsung saja kita sebutkan nama collection-nya, yaitu misalkan mahasiswa titik insert. Nah, karena ini pakai JavaScript ya, insert ini dianggap sebagai sebuah fungsi dari mahasiswa ini gitu ya, dari entah ini kelas entah apa gitu, itu dari mahasiswanya, intinya begitu. Kemudian biar lebih rapi, kita enter saja supaya nanti biar lebih mudah terbacanya atau readability dari si kodenya lebih baik. Kemudian di dalam kurung buka tadi kita biasa menginput dokumen. Dokumen ditandai dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Kita enter saja. Nah, yang diminta adalah ada NIM, nama, dan jurusan. Nah, saya akan perlihatkan dulu kalau ID-nya, ini kan di dalam setiap collection di MongoDB itu biasanya diwakili oleh satu unique ID namanya ID gitu ya. Nah, ID ini bisa kita generate secara manual oleh kita, misalkan kita mau pakai ID buatan sendiri, atau kalau kita tidak sebutkan ID-nya, maka otomatis si ID-nya ini di-generate oleh si MongoDB. Nanti kita akan lihat. Kita mulai dulu dari yang tidak usah pakai ID. Jadi, atribut pertamanya, atau key pertamanya adalah NIM. Kemudian NIM-nya di sini misalkan 1010 10 10 10 jadi gini 4 segmen seperti ini koma. Kemudian saya masukkan key yang keduanya namanya misalkan Budi Septiana. Ini tidak harus sama ya teman-teman dengan yang di modul. Kalau masih ada lagi kita pisahkan lagi pakai koma seperti ini. Lalu tadi yang diminta adalah jurusan. Oke, atau mungkin kalau sekarang program studi gitu ya. Program studi, boleh pakai underscore juga boleh kalau misalkan mau lebih rapi. Nah, saya di sini bilang S1 Teknik Informatika seperti itu. Oke, kalau dirasa sudah cukup, maka jangan kasih koma lagi, langsung tutup dokumennya pakai kurung kurawal tutup. Lalu jangan lupa tutup juga tanda kurung buka yang dari insertnya untuk menutup fungsinya. Nah, kita enter saja dulu. Nah, di sini ada warning bahwa objeknya memang di-input gitu ya, dengan diberikan ID yang di-generate langsung oleh MongoDB. Ini ID-nya nih, yang di-generate otomatis. Tapi ternyata di MongoDB yang terbaru, si insert ini sudah deprecated. Nah, sehingga disarankan menggunakan insert one. Nah, sebetulnya nggak ada bedanya. Kita coba aja dulu pakai yang insert one. Jadi saya ketik aja manual ya, padahal bisa di otomasi gitu. Mahasiswa titik insert, saya masukkan data yang keduanya pakai insert one. Insert one itu untuk menginputnya kalau cuma satu dokumen ya. Kalau mau lebih banyak dokumen berarti insert many. Kalau bulk write itu biasanya kalau kita sudah punya semacam variabel yang menampung banyak, nah itu kita bisa pakai bulk write seperti itu. Nah, kita pakai yang normal aja insert one. Kemudian caranya sama, kita buka kurung kurawalnya. Ini misalkan ID-nya saya inputin gitu ya, yang tidak di-generate oleh si sistemnya. Ingat, ID yang bisa dianggap bukan
atribut atau key biasa oleh MongoDB itu ditandai dengan tanda underscore seperti ini. Kemudian ID-nya 1, kemudian namanya adalah siapa ya? Cecep Gorbacep gitu ya. Gorbacep. Nah, seperti itu. Kemudian kita samakan saja dulu untuk key-nya. Ada program studi seperti itu. Lalu program studinya sama S1 Teknik Informatika, misalnya seperti itu. Kalau sudah, tinggal tutup seperti ini. Dan jangan lupa tutup kurung untuk menutup fungsi insert one-nya. Nah, oke, tidak ada lagi warning ya, seperti itu. Kemudian di berikutnya kita akan mencoba melihat kira-kira yang sudah diinputkan ini seperti apa. Nah, cara melihatnya adalah kita pakai fungsi find pada JavaScript-nya, berarti db titik nama koleksinya berarti tadi mahasiswa titik find. Nah, ini akan memunculkan dokumen-dokumen yang sudah kita inputkan. Nah, dalam hal ini kita sudah punya 2 dokumen. Ada dokumen yang pertama ini Budi Septiana dan dokumen yang kedua ini yang Cecep Gorbacep seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal enter saja di sini. Dan ini adalah data yang sudah diinput oleh kita di dalam collection mahasiswa di database kuliah seperti itu. Nah, berikutnya kalau ingin nanti kan kalau semakin banyak apa ya istilahnya atribut atau key dengan pasangan key dengan value-nya ini tentunya kan nanti akan makin sulit dibaca ya. Nah, untuk memunculkan dalam bentuk yang rapi itu kita bisa menambahkan fungsi pretty setelah memanggil fungsi find seperti ini. Jadi setelah fungsi find-nya kita pretty hasilnya gitu ya, gampangnya seperti itu. Kalau kita enter ya hasilnya mirip-mirip ya. Kalau ini kan cuma baru 4 maksimum yang key value-nya. Nah, ini tampilannya nggak akan terlalu kelihatan beda. Tapi nanti kalau misalkan makin banyak key dengan value-nya, ini tampilannya jadi lebih rapi seperti itu kalau kita pakai perintah pretty seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membuat dokumen baru lagi. Kita akan masukkan lagi data yang lainnya di sini. Di sini sudah kita coba insert one-nya, kemudian kita coba lagi yang insert many. Jadi bagaimana cara kita mencoba insert many. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini di insert many-nya itu kita harus menampung dulu dokumen-dokumen yang mau kita inputkan itu ke dalam sebuah array. Ini kan array nih ya, tanda array di sini. Supaya nanti ya apapun dokumen yang ada dalam array ini akan diinput ke dalam si collection mahasiswa. Oke, sekarang kita coba ya. db, ini saya bersihkan dulu aja biar nggak pusing. db titik mahasiswa. Sorry, ini saya salah. db titik mahasiswa titik insert many. Seperti ini. Kemudian biasa kurung buka. Cuman jangan lupa kita harus buka dulu array-nya di sini. Array dari dokumen yang pertama dulu kita inputkan. Misalkan ID, ini kita samakan saja key value-nya. ID-nya kita masukkan 2, nama kita inputkan lagi namanya adalah Siti Munaroh, misalkan seperti itu. Program studinya itu adalah S1 manajemen, misalkan seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Oke, sorry, saya salah. Saya salah di sini. Ini kita enter saja lagi biar enak. Oke, saya ulangi lagi saja, nggak masalah. Kemudian ada tanda kurung buka. Kemudian ID-nya kita inputkan 2. Nah, ini memang konsekuensi kalau kita pakai shell script ya. Jadi memang harus diulangi. Kalau mau sih silakan diketik dulu di Visual Studio Code atau editor sejenisnya baru di copy. Cuman ini nggak apa-apa, kita coba sedikit-sedikit aja biar nanti jelas. Namanya Siti Munaroh, seperti itu. Kemudian
program studi. Ini jangan sampai saya kasih spasi lagi ya. Kemudian ada S1 manajemen seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita enter lagi, tutup kurung kurawalnya. Jangan lupa koma, karena kan masih ada dokumen berikutnya ya. Nah, kemudian dokumen berikutnya kita inputkan, ada ID. ID-nya saya kasih 3 di sini, koma. Lalu ada namanya, misalkan, siapa ya, Popo Sulaksono misalkan. Kemudian koma lagi. Oh, saya pakainya Oke, kita coba yang insert menu sekarang. db titik mahasiswa titik insert menu. Oke, kemudian kurung buka, kita jangan lupa kasih array dulu di sini. Baru kemudian dokumennya. Dokumen yang pertama misalkan _id, saya kasih 2, koma, nama saya isi dengan jangan cecep lagi, misal Siti Munaroh. Kemudian program studinya itu adalah S1 Teknik Informatika, seperti ini. Oke, beres. Untuk dokumen pertama kita tutup, tapi jangan lupa kasih koma karena masih ada dokumen yang keduanya. Dokumen yang keduanya misalkan datanya adalah Popo Sulaksono gitu ya. Ini nama orangnya saya asal-asal aja ya. Jadi ada ID, kita kasih ID-nya 3. Kemudian namanya Popo Sulaksono. Dan berikutnya kita berikan program studinya. Ini harus hati-hati memang kalau mengetik di shell script. S1 hukum, misalkan seperti itu. Oke, anggaplah sudah ya. Saya sudah cukup menambahkan dokumennya. Jangan lupa tutup dengan tanda kurung kotaknya untuk menutup array-nya. Dan jangan lupa juga menutup tanda kurung. Karena untuk menutup yang insert menu. Jadi kan lebih rapi ya. Kalau sudah enter. Oke, nah ini sudah masuk. Kita lihat sekarang pakai perintah yang tadi, db titik mahasiswa titik find. Kemudian kita biasakan aja pakai pretty ya, biar enak gitu. Enter. Nah, sip ini sudah masuk secara entry-nya. Di sini ada Budi Septiana, Cecep Gorbacep, Siti Munaroh, dan Popo Sulaksono. Seperti itu. Yang bentuknya ada 4 dokumen seperti itu ya. Nah, kita sudah mencoba insert menu. Nah, berikutnya kita akan coba menerapkan model data yaitu array di dalam dokumen baru yang akan kita inputkan. Nah, kalau di sini ditambahkan hobi, misalkan si mahasiswanya punya hobi gitu ya. Nah, itu kita bisa coba di sini. Saya bersihkan dulu. Misal saya masukkan lagi data mahasiswa titik insert one saja. Seperti itu. Ya kalau mau lebih rapi nggak apa-apa, misal mau langsung begini. Nah, nanti di sini langsung saja ID-nya. ID tadi berapa ya? 2 dan 3 berarti 4. Kemudian namanya misalkan Desi aja, oke. Desi Ratnasari, misalkan seperti itu. Sorry, ini bukan pakai kutip 2 tapi kutip 1. Kemudian saya masih masukkan lagi program studinya di sini. Program studinya misalkan D3 manajemen, D3 akuntansi lah misalnya seperti itu ya. Akuntansi. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah saya mau tambahin satu lagi. Misalkan namanya hobi di sini. Nah, hobi itu bentuknya array. Jadi saya tambahkan saja di sini hobi yang pertama misalkan renang. Kemudian hobi yang keduanya misalkan
baca buku. Dan dia misalnya punya 3 hobi gitu ya, dan sepedaan atau sepeda gitu ya. Konsepnya seperti itu. Lalu jangan lupa tutup array-nya untuk mengakhiri si array-nya itu sendiri. Ini model yang pertama ya, selain dokumen. Kemudian kalau sudah, tinggal kita tutup seperti ini. Oke, lalu kita munculkan kembali datanya, titik mahasiswa, titik find, titik pretty. Nah ini, jadi sudah ditambahin, yang lain tidak ada hobi, sementara dia punya hobi dan hobinya lebih dari satu, yaitu bentuknya renang, baca buku, dan sepeda. Oke. Berikutnya lagi, kita akan coba embedded data atau embedded document. Dalam kasus ini misalkan, si mahasiswanya itu punya alamat. Dan alamatnya itu ternyata terdiri lagi dari beberapa pasangan key dengan value. Yaitu ada jalan, kelurahan, kecamatan, dan kota. Oke, jadi si alamat ini nanti dipisah-pisah gitu per atributnya, seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita masukkan lagi db titik mahasiswa, titik insert one. Kemudian seperti ini. Kemudian kita masukkan ID-nya sama dengan 5. Kemudian namanya sama dengan Dodo Mardodo, misalnya seperti itu. Koma. Kemudian dia tambahkan program studi. Di program studinya saya isi di sini misalkan S1 Sistem Informasi. Oke. Kemudian saya tambahkan sebuah embedded dokumen. Embedded dokumennya namanya alamat. Nah, karena dia embedded dokumen, berarti kan isinya adalah dokumen lagi gini ya. Jangan sampai lupa lagi. Alamat, di mana alamatnya itu terdiri dari sebuah dokumen. Dokumen yang pertama misalkan jalannya. Misalkan jalannya di Pati Ukur. Nomor 111, misalnya seperti itu. Kemudian koma, karena ini dokumen berarti lebih dari satu pasangan key dengan value. Misalkan kota, kotanya itu istilahnya Bandung misalkan. Lalu saya nggak banyak-banyak lah, langsung aja koma. Di sini tambahkan kode pos. Kode posnya misalkan 41112, misalkan seperti itu. Ini bentuknya integer. Kalau sudah, tutup kurung kerawalnya. Lalu kita tutup kurung kerawalnya nanti di bawah lagi di sini untuk nutup dokumen utamanya, yaitu yang Dodo Mardodo ini. Dan jangan lupa tutup kurung biasanya untuk menutup insert one-nya. Kalau sudah enter, lalu kita munculkan hasilnya ya ini. Jadi ada dokumen dalam dokumen seperti ini. Ini namanya embedded document atau embedded object data seperti itu. Oke, berikutnya lagi misal kita mau bermain di area fungsi find-nya. Nah, kalau kita memunculkan data itu kan bukan hanya, tolong munculkan semua data. Kalau datanya udah banyak kan ini akan jelas menghabiskan banyak waktu gitu ya. Nah, biasanya kita memberikan kriteria pencariannya. Misalkan, tolong munculkan data yang memiliki NIM sekian, seperti itu. Nah, ini saya malah lupa masukin NIM-nya ya dari tadi ya. Oke, nggak masalah lah. Kita temukan saja yang ID-nya sama dengan misalkan 3 seperti itu. Nah, di sini saya tinggal pakai saja perintah yang tadi db titik mahasiswa titik find. Nah, di find ini kita kasih kriteria dulu. Kriterianya apa? Misalkan saya mau yang dokumennya itu memiliki underscore ID sama dengan misalkan 3. Ya, berarti ini saya memunculkan hanya yang 3 saja seperti itu. Kita enter. Nah, ini akan muncul namanya adalah Popo Sulaksono. Oke, kemudian selain kita bisa memanfaatkan hanya satu key saja, misalkan NIM gitu ya. Nah, itu juga kita bisa manfaatkan lebih dari satu atribut. Misalkan kita lihat lagi datanya, saya agak lupa di sini. Misal saya mau memunculkan data yang dia itu ID-nya 2 dan namanya Siti Munaroh gitu ya. Misalkan seperti itu. Berarti saya tinggal bilang sini db titik
mahasiswa, titik find. Nah, biar nggak bingung, nanti kita lihat dulu ada operator N-nya di sini. Jadi di dalam dokumennya nanti ada operator N, di mana operator N ini itu berisi kriteria NIM dengan nama. Berarti hanya memunculkan yang NIM-nya sekian dan namanya harus Asep Supandi. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka datanya tidak akan ditemukan seperti itu. Atau tidak akan dimunculkan seperti itu, karena memang datanya dianggap tidak ada. Nah, berarti kita pakai di sini kurung kurawal, kemudian $N, seperti itu. Nah, ini kita ikuti. N-nya kita pakai titik 2 di sini. Kemudian kita enter saja biar enak untuk lebih rapinya. Karena kita ingin memisahkan pencariannya berdasarkan si array ini. Jadi si N ini dibentuk array dulu, seperti itu. Oke, kalau sudah kita bentuk array-nya di sini, lalu kita ikuti dengan nama dari si atributnya yang ada di sini. Berarti saya memunculkan yang NIM-nya, jangan NIM, sorry, ID, saya nggak ada pakai NIM di sini. ID-nya sama dengan 1, kemudian, koma, yang juga namanya itu adalah, kalau ID 1 sini Cecep Gorbacep, berarti yang namanya itu adalah Cecep Gorbacep. Bisa seperti itu. Kalau sudah ditutup, jangan lupa tutup array-nya juga. Baru kita tutup kurungnya, seperti itu. Ya, ini kalau nggak mau di-enter juga nggak masalah ya. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, oh ada kesalahan error di sini. Oh iya, saya lupa. Harusnya ditutup dulu. Ya, saya salah di sini. Oke, kita ulangi aja sedikit ya. Oke, ini udah ditutup. Sebentar saya cek dulu. Ditutup, sip. Ini juga ditutup. Kemudian, oke, ditutup yang terakhirnya saya lupa di sini. Karena kan tanda ini kan untuk menutup yang kurung kurawal paling depan. Oke, saya enter saja. Nah, ini muncul Cecep Gorbacep. Seperti itu. Nah, ini memang waktu awal pasti akan, bukan sering salah, tapi mungkin agak sedikit, agak lupa untuk menutup si tanda kurungnya. Oke, begitupun juga dengan OR. Ini ada AND dan OR. Ini sama persisnya dengan kita pakai query ya. Kalau OR itu berarti salah satunya benar, maka dia akan muncul. Misalkan saya mau memunculkan nama ID-nya 3 dan namanya Dodo Mardodo. Jadi harusnya 2 ini bisa muncul ya. Nah, itu kalau kita 2 ini mau muncul berarti kita pakai OR. Kita Ctrl L saja, kemudian kita pakai find. Cuma kita ganti operatornya jangan AND tapi jadi OR. Seperti ini. Kemudian ID-nya tinggal kita ganti jadi ID 3. Dan, atau ya, ID 3 atau namanya dia adalah Dodo Mardodo, seperti itu. Oke, kita tinggal enter atau mau ditambahin pretty dulu juga boleh di sini. Enter, nah ini muncul tuh yang ID 3 sama yang namanya Dodo Mardodo. Nah, tinggal teman-teman cari saja nih kira-kira NIM dan atribut-atribut yang mau dijadikan kriterianya seperti apa, tinggal diinputkan di dalam array N ataupun OR-nya, seperti itu. Oke, berikutnya lagi, kita juga bisa memanfaatkan regular expression untuk membantu kita melakukan pencarian. Misal, kita hanya ingin mencari nama orang yang berawalan Dodo, misalkan seperti itu. Kita nggak hafal nama lengkapnya nih. Tapi saya hafal sedikit namanya Dodo, seperti itu. Nah, kita bisa pakai regular expression yang diawali dengan tanda backslash dan ditutup dengan backslash lagi di sini. Nah, kita tinggal pakai perintah seperti itu, db titik mahasiswa titik find. Kemudian seperti biasa, kita selesaikan dulu aja ya biar nggak pusing ini. Kemudian kita masukkan si nama atributnya yang mau kita cari, misalkan namanya itu mengandung nama Dodo. Berarti kita tinggal pakai backslash gini. Sorry, backslash. Nah, oke. Dodo di sini, backslash lagi, seperti itu. Mau pakai pretty juga boleh, silakan aja. Nah, ini memunculkan yang namanya mengandung kata
Dodo, Mardodo, seperti itu. Nah, ini kalau di select tuh berarti select name like gitu ya. Like Dodo tanda persen seperti itu. Nah, ini munculnya konsepnya sama seperti itu. Oke, berikutnya lagi, tadi kan kita juga punya hobi ya. Kalau kita lihat, ini kita munculkan dulu biar kita ingat kembali. Titik find. Nah, itu ada ini. Ada renang, buku, baca buku, dan sepeda. Nah, misalkan saya tambahin dulu deh satu ya. Tambahin dulu satu di sini. DB titik mahasiswa titik insert ID-nya sama dengan 6. 5 itu sudah ada, udahlah nggak masalah. ID 6, namanya itu misalkan Supriyadi gitu. Kemudian anggaplah langsung, oh ya program studinya ya, saya lupa program studi. Program studi, nah ini saya takut salah ketik lagi. S1 misalkan ilmu pemerintahan. Bisa seperti itu. Saya tambahin hobi deh. Hobinya ada yang nantinya beririsan dengan si Siti ya, kalau nggak salah tadi ya. Hobinya saya masukkan renang, atau renangnya jangan dulu ya. Misalnya makan, tidur, renang. Seperti ini. Kalau sudah, tutup kurung. Jangan lupa. Oke, sekarang sudah ada dua yang punya hobi ya. Dan mereka beririsan di renang. Nah, misalnya saya mau munculin data untuk yang punya hobi renang seperti itu. Oke, kita bisa pakai perintah in untuk mencari sesuatu yang ada di dalam array-nya. Jadi kalau kita mau mencari spesifik berdasarkan data yang ada di array, kita pakai perintah in seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya secara query ada ya di SQL ya. Mahasiswa.find, kemudian di pencariannya itu kita harus sebutkan dulu nama atributnya yang mau kita cari, berarti hobi di sini. Kemudian di hobinya kita kasih apa ya, semacam dokumen untuk pencariannya, yaitu dia harus mengandung $in, berarti apakah ada di dalam array yang nilainya adalah sepeda gitu ya, seperti itu. Kok sepeda tadi itu kalau nggak salah renang ya, renang. Nah, oke, kita cek sekali lagi. Oke, sudah. Renangnya ditutup dengan tanda, oh ini dibuka dengan kurung kurawal karena memang dia dalam array supaya enak. Nah, seperti ini. Apakah ada di dalam array renang gitu ya, datanya tinggal kita enter saja. Nah, ini ada Supriyadi. Nah, oke, kita cari tahu kenapa yang Desi Ratnasari nggak muncul ya. Oke, ternyata di sini kita lihat, oh di sininya hobi pakai huruf H besar, sementara di sini adalah hobinya pakai huruf H kecil. Oke, ini pasti akan dianggap sebagai atribut yang berbeda. Makanya yang muncul ketika saya find di sini, find renang ini, itu yang muncul hanya si Supriyadi. Oke, sip, ketahuan ya kasusnya ya. Kemudian misalnya kita pengen menemukan lagi yang hobinya tidur dengan renang, misalnya seperti itu ya, tinggal kita tambahin aja di sininya. Tidur, pisahkan dengan koma lagi, dengan renang. Enter. Nah, Supriyadi masih muncul karena dia ada tidur dengan renang, seperti itu. Oke, ini kalau kita mau mencari di dalam array. Berikutnya, itu kita akan melakukan pencarian yang melibatkan embedded dokumen. Nah, ini agak berbeda. Saya bersihkan dulu ya. Nah, fine. Nah, ini ada embedded dokumen di sini, yaitu di alamatnya ada jalan, kota, dan kode pos seperti itu. Nah, kita misalkan ingin mencari yang orang yang tinggal di kota Bandung seperti itu. Nah, yang pertama kali kita akses adalah nama dokumennya jadinya. Jadi alamat sama seperti biasa yang alamatnya. Nah, tapi tidak langsung titik 2 nilainya apa, enggak. Karena kan di sini ada dokumen ya.
Nah, kita harus pilih antara jalan, kota, dengan kode pos. Misalkan saya mau mencari kota, berarti tinggal kita bilang titik kota, alamat titik kota yang nilainya Bandung. Nah, berarti misalkan saya munculkan sini db titik mahasiswa titik find yang alamat titik kotanya itu bernilai Bandung. Nah, seperti itu. Oke, oh ini saya salah di bagian alamat titik kota. Oh, pakai kutip, sorry ya. Ini memang saya nggak terlalu hafal, jadi memang nggak perlu dihafal juga ya. Nanti kalau salah, nggak usah takut, tinggal kita perbaiki. Oke, nah ini muncul. Jadi saya memunculkan nama mahasiswa yang tinggal di kota Bandung. Nah, kotanya ini kan ternyata di dalam embedded dokumen. Jadi pakai operator titik dan jangan lupa pakai tanda kutip seperti ini. Nah, ini untuk memunculkan yang tinggal di kota Bandung. Nah, misalkan saya mau pakai operator N gitu ya, ya tinggal kita gabungkan gitu. Saya rapikan lagi sini. Ctrl L. Kemudian db titik mahasiswa titik find. Sini kita jangan lupa operator n-nya dulu titik 2, kemudian kita lihat di sini n-nya itu kita tetap simpan di dalam array-nya, pencarian kriteria pencariannya. Tinggal kita buka lagi di sini, kurung buka, kurung tutup biar nanti nggak lupa lagi. Kemudian jangan lupa kutip ya, alamat titik kotanya. Saya mau cari yang kotanya Bandung. Kemudian koma. Sudah saya kutip. Nah, koma. Selain itu saya juga mau mencari berdasarkan alamat titik kode pos. Kode posnya berapa ya? Saya agak lupa. 41112 kalau nggak salah ya. Intinya begitulah. Di sini juga jangan lupa tanda kutipnya. Nah, ini nggak enaknya kalau kita pakai shell script ya. Tidak dibantu untuk si code completion-nya. Oke, kalau sudah, apalagi yang kurang di sini ya? Oke, sudah ya. Enter saja. Ini Bandung, alamat titik kota. Oh, ini lupa kutipnya satu. Nah, kita belajar dari kesalahannya, nggak masalah. Enter. Masih ada salah lagi. Titik 2. Benar titik 2? Apa yang salah ya? Oh, oke. Antar kriterianya harus dipisahkan dokumen. Saya lupa di sini. Berarti ini dokumen pertamanya atau kriteria pertamanya. Ini kriteria yang keduanya. Oke. Oke, sekarang sudah muncul. Dodo muncul kembali karena dia hidup di kota Bandung dan kode posnya 4112. Oke, itu untuk pencarian yang melibatkan embedded document. Berikutnya lagi, selain kita bisa memanfaatkan fungsi find yang sebetulnya masih banyak lagi nih. Misal saya mau mencari suatu angka yang bilangannya lebih besar dari berapa, nah itu tinggal teman-teman nanti lakukan pembelajaran mandiri dari sini. Masih banyak lagi kriteria-kriteria pencarian yang bisa dilakukan. Nah, kita juga selain bisa memunculkan atau menarik data, kita juga bisa melakukan updating. Nah, di updating ini, misalkan kita mau merubah yang tadinya namanya, saya lihat dulu di sini, .find. Saya misalkan namanya bukan Budi Septiana, tapi Budi Setiana. Jadi nggak ada P-nya, seperti itu. Nah, kita harus mengubah dulu dari suatu kriterianya. Jadi kita cari dulu nih, yang misalkan NIM-nya sekian, itu namanya mau saya ubah menjadi Budi Septiana, bukan Septiana, seperti itu. Nah, kita sebutkan dulu di dokumen pertamanya ini, itu adalah buat pencariannya, kriteria pencarian. Baru di dokumen kedua ini adalah perintah untuk merubah namanya yang tadi, seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita coba perintahnya, tinggal db titik mahasiswa titik update, bukan lagi pakai find. Kemudian kita ikuti dulu dengan pencariannya. Jadi NIM itu kita 10, 10, 10, 10. Oke. Ini pencariannya, koma. Nah, sehabis data pencariannya kita harus masukkan apa yang mau diubahnya. Seperti itu.
Ya berarti kita pakai $set ini untuk menandakan variabel set untuk merubah data. Kemudian kita ubah namanya menjadi Budi Setiana, misalnya seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal tutup kurung di sini. Oke, nah ini sudah dimodified, kelihatan bahwa ada satu data yang berubah, match count-nya 1. Kemudian inserted ID-nya ya karena kita dinulkan ya kita nul, nanti dapat otomatis nih yang ini ID-nya. Kemudian modified count-nya itu 1, berarti hanya 1 yang diubah. Nah, misalnya kita munculkan sekarang nama dari si Budi Septiana jadi Budi Setiana, seperti itu. Nah, ini juga ada lagi untuk apa ya istilahnya melakukan penambahan item di dalam suatu dokumen ataupun juga mengurangi item dalam suatu dokumen. Jadi gampangnya gini. Kan di sini misalkan saya di Cecep Gorbacep ini belum ada NIM-nya. Saya mau tambahkan NIM-nya seperti itu. Nah, kita bisa pakai perintah push seperti ini. Jadi $setnya kita ubah jadi push. Kita ubah aja, nggak usah ketik dari awal lagi. Kita misalkan ubah, jangan NIM karena kan dia nggak punya NIM ya, si Cecep Gorbacep. Misalkan underscore ID-nya itu sama dengan berapa tadi? 1. Oke, ini pencariannya tolong ubah yang data ID-nya sama dengan 1. Kemudian di sininya yang diubah jadi push. Push-nya adalah NIM. NIM-nya kita isi pakai angka supaya nanti tipenya sama dengan yang awal tadi. 10, 10, 10, 11 misalnya seperti itu. Oke, kelebihan nggak ya? Oke, pas, dah. Kalau sudah, enter. Nah, ini sama satu juga yang berubah. Kalau kita munculkan, nah sekarang si Cecep Gorbacep punya NIM 10, 10, 10, 11. Kemudian, oh iya saya lupa. Ini yang saya lupa. Push itu untuk menambahkan data dalam array. Itu yang saya lupa. Harusnya bukan NIM yang saya contohkan. Nah, anggap misalkan saya pengen nambah hobi deh ke si Cecep Gorbacep ya. Jadi saya tambahin ID 1 nggak masalah. Push di sini hobi. Itu saya isi dengan array-nya. Misalkan hobinya renang lagi. Kemudian sama traveling. Oke. Misal saya mau nge-push gitu ya. Sorry, sebentar. Oh, kurang tanda kurung kerawalnya. Nggak masalah. Enter. Nah, ini kalau kita munculkan. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Si renang dan traveling. Misalkan pengen nambahin lagi yang lain ya tinggal ditambahkan lagi yang lain ya. Seperti itu. Pool itu kebalikannya. Ya, saya nggak usah demokan ya. Dan yang lain juga silahkan bisa diubah. Kalau yang mau ada embedded dokumennya, tinggal kita pakai embedded dokumennya. Ini saya contohin lah. Kalau yang ini nggak masalah. DB, titik mahasiswa, titik update, kemudian kurung kurawal, saya mau ngerubah yang underscore ID-nya 6. Underscore ID-nya berapa ya? 5 kalau nggak salah. Coba saya munculkan dulu ya, saya agak lupa. Fine. Yang ini nih. Dodo Mardodo. Oke, yang punya tuh Dodo Mardodo berarti ID-nya 5. Berarti DB titik mahasiswa titik update. Saya mau ngerubah yang underscore ID-nya itu 5. Koma. Lalu apa yang diubahnya? Pakai $set lagi di sini. Nah, cuma yang perlu hati-hati adalah di sini. Kita mengubahnya kan pakai embedded dokumen ya. Jadi jalan ini ada yang di dokumen alamat seperti itu. Ya kita pakai cara yang tadi lagi. Alamat titik jangan kotanya deh. Misalnya kotanya aja yang diubah. Kalau jalan terlalu panjang. Alamat titik kota saya mau ubah jadi Surabaya. Misalnya seperti itu. Yang tadinya Bandung, kan di sini Bandung ya. Jadi Surabaya. Kemudian apalagi kalau di sini mau dicobanya, oke, sama. Tinggal saya tutup kurung kurawal seperti ini. Kemudian saya tutup kurung biasa. Oke. Sudah diubah sehingga kalau saya munculkan lagi di sini, nah jadinya adalah begini.
Jadi kotanya jadi Surabaya di sini. Terakhir, untuk meremove dokumen. Nah, kalau meremove dokumen, simple tinggal pakai perintah remove, lalu kriterianya apa. Ya, kalau remove, nanti remove semua ya, hati-hati ini. Jadi harus diberikan kriterianya seperti itu. Misalkan saya mau menghapus si Cecep Gorbacep deh. Ya, bisa berdasarkan nama, ID, atau yang lain gitu ya. Misal saya mau menghapus yang ID-nya 1 lah. Karena saya cuma pengen satu data itu yang terhapus. Berarti db titik mahasiswa titik remove, di mana remove-nya ini memanfaatkan underscore ID-nya itu sama dengan 1. Oke, enter. Nah, ini akan dikasih tahu bahwa sudah ada delete count 1, dan sama seperti insert itu juga sudah deprecated. Jadi kalau mau kita pakai delete one gitu ya. Ya tinggal diubah aja remove menjadi delete one seperti itu. Nanti kita cobalah sekali. Nanti ketika kita find udah nggak ada lagi Cecep Gorbacep. Misal saya mau menghapus yang siapa ya? Siti Munaroh nih. Ya udah kita pakai delete one nih. Delete one seperti ini. Sama perintahnya, nggak ada bedanya. Misalkan underscore ID-nya sama dengan 2 seperti itu. Enter. Nah, ini sama, udah nggak deprecated lagi. Fine. Nah, sekarang si Siti Munaroh sudah tidak ada lagi di... Oke, yang untuk collection sudah. Sekarang kita masuk ke yang database. Anggap database ini kita mau hapus gitu ya. Anggap database ini kita mau hapus. Berarti caranya adalah kita pakai perintah drop atau fungsi drop di sini. Kalau ini untuk benar-benar menghapus satu collection gitu ya. Mahasiswa titik drop, harus hati-hati melakukan hal ini karena ini benar-benar hilang semua. Kita enter, nah itu sudah true. Berarti kalau kita munculkan lagi db titik mahasiswa titik find, harusnya nggak muncul apa-apa di sini karena harusnya mahasiswanya tidak ditemukan. Nah, ini nggak muncul apa-apa seperti itu. Oke, kalau sudah terakhir kita juga bisa ngedrop atau meremove database-nya. Jadi perintahnya tinggal pakai drop lagi, cuma yang disebutkan nama db-nya. Tadi nama db-nya adalah kuliah titik drop seperti ini. False. Oh, drop database, sorry. db titik drop database seperti ini. Oke, berarti kuliah itu sudah tidak ada lagi, dan kalau kita cek show dbs tidak akan ada lagi si database kuliah. Oke, itu yang paling bisa saya demokan untuk kali ini. Berikutnya tinggal nanti teman-teman mencoba secara mandiri, kira-kira ada kriteria apa lagi yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk angka, karena saya tidak mendemokan untuk angka di sini ya. Misal saya mencari yang angkanya lebih dari sekian atau sama dengan sekian, nah itu bisa teman-teman cari. Sekian untuk simulasi kali ini. Silakan teman-teman coba kembali apa yang sudah didemokan di video ini, lalu mencoba kasus lain juga agar bisa mendapatkan pengetahuan lebih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.